Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Winda Yuliani dari kelas SD 19A, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Oke, jelaskan pengertian matematika menurut para ahli. Yang pertama, menurut Johnson, matematika adalah bahasa yang menggunakan istilah yang didefinisikan dengan cermat, jelas, akurat, dan representasinya dengan simbol yang padat, lebih berupa bahasa simbol yang mengenai ide daripada mengenai bunyi. Kedua, menurut Jens Marfau, matematika adalah ilmu yang dalam perkembangan penggunaannya menganut metode deduksi. Dan yang terakhir, menurut Andi Hakim Nasution, matematika adalah ilmu struktur, urutan atau order, dan hubungan yang meliputi dasar-dasar perhitungan, pengukuran, dan penggambaran bentuk objek. Setelah dijelaskan menurut para ahli, menurut kalian apa sih pengertian pemecahan masalah matematika? Jadi menurut saya, pemecahan masalah matematika adalah sebuah proses di mana suatu situasi atau materi diamati, kemudian bila ditemukan adanya masalah, dibuatlah cara penyelesaiannya dengan cara mendefinisikan masalah, menentukan penyebab utama dari suatu permasalahan dan mencari solusi yang alternatif atau logis untuk menentukan cara penyelesaiannya, kemudian memeriksa kembali cara penyelesaiannya supaya dapat mudah dipahami. Setelah kita tahu apa sih pengertian pemecahan masalah itu? Nah, kita langsung aja ke contoh soal. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang soal strategi pemecahan masalah matematika. Soal pertama, pertanyaannya yaitu umur kakek 9 windu lebih 6 tahun, sedangkan umur ayah 5 dasawarsa lebih 3 tahun. Berapakah selisih umur keduanya? Nah, jadi ketika kita mendapatkan sebuah soal, kita harus menentukan diketahuinya berapa, ditanyanya apa, kemudian bisa langsung dijawab supaya kita dapat memahami isi dari soal tersebut. Nah, kita langsung aja. Diketahui umur kakek 9 windu, yaitu lebih 6 tahun. Dan umur ayah 5 dasawarsa, yaitu lebih 3 tahun. Ditanya, berapakah selisih umur keduanya? Langsung dijawab aja. Jadi kita harus menentukan umur satu persatu dulu ya. Kita menentukan umur kakek. Kalian tahu nggak satu windu itu berapa tahun? Nah, jadi satu windu itu 8 tahun. Kita langsung dijawab aja ya. 9 windu atau kita singkat dengan 9W ditambah 6. Nah, kita 9-nya itu dapat dari umur kakek yang 9 windu. Nah, terus 6-nya itu kita dapat dari yang lebihnya 6 tahun. Jadi 9W ditambah 6. Terus 9-nya ke bawah kan dan ditambahkan 8. Kalian tahu nggak 8 dapat dari mana? Nah, jadi 8 itu dapat dari 1 windu 8 tahun. Ini bisa jadi dikalikan ya. Terus ditambah 6. Jadi 9 dikali 8 hasilnya 72. Ditambah 6. Hasilnya 78 tahun. Dan kita menentukan umur ayah. Kalian tahu nggak satu dasawarsa itu berapa tahun?
Nah, jadi satu dasawarsa itu 10 tahun. Kita langsung jawab aja. 5 dasawarsa atau kita singkat dengan 5D ditambah 3. 5 kita dapat dari umur ayah yang 5 dasawarsa. Terus ditambah 3-nya itu kita dapat dari lebih 3 tahunnya itu. Jadi 5D ditambah 3. 5 ke bawah kan, terus ditambahkan 10. 10-nya itu kita dapat dari satu dasawarsa 10 tahun gitu ya. Jadi kita dikalikan 5 dikali 10, terus ditambah 3. Nah, terus di bawahnya 5 dikali 10 hasilnya 50, ditambah 3 sama dengan 53 tahun. Maka 78 dikurangi 53 hasilnya 25 tahun. Jadi selisih umur kakek dan ayah adalah 25 tahun. Oke, pertanyaan yang kedua adalah uang Rina 3 kali uang Siti. Uang Siti yaitu Rp25.000. Berapakah jumlah uang mereka? Sama seperti tadi, kita harus menentukan diketahui, ditanya, setelah itu dijawab. Diketahui uang Rina 3 kali uang Siti. Uang Siti yaitu Rp25.000. Ditanya, berapakah jumlah uang mereka? Langsung dijawab aja. Uang Siti yaitu Rp25.000 dikali 3. 3 kita dapat dari yang 3 kali uang Siti itu. Jadi Rp25.000 dikali 3 hasilnya Rp75.000. Maka totalnya Rp75.000 ditambah Rp25.000 hasilnya Rp100.000. Jadi jumlah uang mereka yaitu Rp100.000. Kemudian, apakah pemaparan pemecahan masalah matematika menurut Polya masuk ke dalam kehidupan sehari-hari? Menurut kalian gimana? Menurut penelitian dengan langkah-langkah pemecahan masalah menurut Polya, ini terdiri atas 4 langkah. Yang pertama, memahami masalah. Kedua, membuat perencanaan. Ketiga, melaksanakan perencanaan. Dan yang keempat, melakukan pengecekan kembali. Adapun menurut saya, pemaparan penjelasan oleh Polya bisa diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa demikian? Karena matematika itu menurut saya sangat erat hubungannya ke dalam kehidupan kita. Contohnya, ketika kita mendapatkan suatu permasalahan, keempat langkah tersebut semuanya terlibat dan mampu menyelesaikan permasalahan tersebut dengan efektif, logis, dan baik. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menjelaskan materi atau ada kata-kata yang kurang dipahami, mohon dimaklumi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.